Dua orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi oleh Polres Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Mereka diduga terlibat dalam skandal penggunaan uang kas badan usaha milik desa senilai ratusan juta untuk kepentingan pribadi. Skandal ini terkuak setelah penyidik dari unit Tipikor mendapatkan informasi adanya dugaan penyelewengan anggaran BUMDes Fajar Indah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Bangka Pos, yaitu Cepi Marlianto. Baik rekan Cepi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang benar, tepatnya dua orang yang juga merupakan petinggi dari badan usaha milik desa Fajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Di mana keduanya yakni bernama Janu Yudianto dan Andri Saputra yang juga merupakan warga desa Fajar Indah. Di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan, AKP Raja Taufik Ikrar Bintani mengatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah aparat kepolisian mendapatkan informasi adanya dugaan penyelewengan anggaran BUMDes Fajar Indah pada tahun 2023. Berbekal informasi tersebut, akhirnya aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya menetapkan dua orang petinggi BUMDes tersebut sebagai tersangka. Di mana sejak tahun 2023 lalu, aparat kepolisian memang telah melakukan penyelidikan terkait penggunaan uang BUMDes Fajar Indah yang tidak sesuai dengan prosedur. Hasilnya tercantum di dalam buku rekening milik BUMDes Fajar Indah, yakni sebesar Rp3.051.000. Padahal seharusnya saldo di dalam rekening BUMDes tersebut sebesar Rp144.936.000. Saldo hasil temuan kerugian negara yang telah dikembalikan berdasarkan LHP ataupun laporan hasil pemeriksaan audit investigasi dari aparat pengawas internal pemerintahan ataupun APIP, yakni Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 17 Oktober 2023, terjadi pencairan saldo di dalam rekening kas milik BUMDes tersebut sebanyak 2 kali, di mana pencairan pertama sebesar Rp100 juta dan pencairan kedua sebesar Rp40 juta, dan akhirnya saldo terakhir di BUMDes tersebut tersisa sebanyak Rp3.051.000. Padahal diketahui tidak adanya kegiatan operasional yang dilakukan oleh BUMDes pada tahun berjalan. Dilakukan pengecekan, bahkan sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban keuangan, di mana berdasarkan keterangan dari aparat kepolisian semasa keduanya menjabat sebagai pimpinan ataupun petinggi di BUMDes tersebut, keduanya diduga kuat melakukan penyalahgunaan wewenang. Kala itu status keuangan yang sisa dari BUMDes, uang ini telah diserahkan ke kas BUMDes. Sayangnya sisa uang yang berada di dalam BUMDes tersebut diambil dan digunakan oleh kedua tersangka untuk memenuhi kebutuhan mereka, bukan melainkan untuk keperluan lembaga tersebut. Untuk modus saya sendiri, kedua yakni Janu Yudianto yang juga sebagai direktur melakukan pencairan secara langsung tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan prosedur, di mana hal itu juga telah dikuatkan dengan adanya hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ataupun BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana akibat kejadian tersebut BUMDes Fajar Indah mengalami kerugian sebesar Rp142 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua tersangka ditahan oleh aparat kepolisian. Keduanya dipersangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun penjara. Saat ini juga aparat kepolisian terus melakukan pengembangan dan memang aparat kepolisian memastikan akan terdapat beberapa orang tersangka baru berdasarkan penyelidikan dan barang bukti yang saat ini telah dikantongi oleh aparat kepolisian. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cepi Marlianto melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cepi atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.